Bayangkan Anda melihat sebuah foto sederhana di media sosial, sebuah jet tempur Rafale dengan kode T-0317. Sekilas tampak biasa, tetapi bagi pengamat pertahanan, satu detail langsung memicu gelombang spekulasi. Kursi tunggal, bukan kursi ganda. Dari sini muncul pertanyaan besar yang ramai dibahas, Rafale apa sebenarnya yang akan dioperasikan TNI Angkatan Udara? Apakah Indonesia hanya menerima Rafale F-3R, atau justru langsung melompat ke standar F-4 yang jauh lebih modern? Spekulasi ini semakin liar karena publik tahu bahwa unit pertama hingga ketiga Rafale Indonesia disebut-sebut baru siap dikirim awal tahun depan. Lalu mengapa sudah muncul identifikasi T-0317? Apakah ini berarti Indonesia langsung menerima unit ke-17? Atau ada penjelasan yang lebih logis di balik semua ini? Mari kita luruskan satu persatu, dengan pendekatan yang realistis dan berbasis indikasi teknis. Dari berbagai pernyataan resmi dan sinyal yang beredar, termasuk keterangan diplomat Prancis, arah jawabannya semakin jelas. Rafale yang dipesan Indonesia sejak awal adalah Rafale dengan standar F-4. Ini bukan upgrade kecil atau sekadar pembaruan perangkat lunak. Rafale F-4 membawa lompatan besar pada sensor, sistem data link, kemampuan perang elektronik, serta kesiapan penuh untuk konsep network-centric warfare. Artinya, Indonesia tidak membeli Rafale versi lama, melainkan langsung masuk ke generasi operasional terbaru. Dalam kerangka pembangunan kekuatan TNI AU dan minimum essential force, keputusan ini sangat rasional. Rafale F-4 dirancang sebagai pesawat multiperan sejati, mampu menjalankan misi udara ke udara dan udara ke darat dengan fleksibilitas tinggi, serta kompatibel dengan ekosistem NATO. Dengan 14 hardpoint eksternal, Rafale F-4 dapat membawa rudal jarak jauh Meteor, rudal jelajah SCALP, hingga berbagai munisi presisi modern. Ini menjadikannya tulang punggung kekuatan udara, bukan sekadar platform transisi. Lalu bagaimana dengan T-0317? Kode ini justru memberi kejelasan, bukan kebingungan. T-0317 menandai Rafale C pertama milik TNI AU, varian kursi tunggal yang memang direncanakan sebagai pesawat tempur garis depan. Dalam struktur pesanan Indonesia, unit 1 hingga 16 adalah Rafale B kursi ganda untuk pelatihan dan transisi, sementara unit 17 hingga 42 adalah Rafale C kursi tunggal untuk misi tempur utama. Jadi kemunculan T-0317 tidak berarti Indonesia sudah menerima 17 unit, melainkan menunjukkan bahwa Rafale C pertama telah masuk tahap identifikasi dan dokumentasi. Mengapa Rafale C bisa muncul lebih cepat? Ini berkaitan dengan dinamika lini produksi Dassault Aviation yang sedang menghadapi lonjakan pesanan global. Dalam situasi seperti ini, bukan hal aneh jika beberapa unit kursi tunggal mencapai tahap akhir produksi lebih dulu dibandingkan varian kursi ganda lainnya. Secara realistis, meski 3 unit pertama disebut siap dikirim awal tahun depan, sangat mungkin Indonesia menerima lebih dari itu dalam fase awal, mungkin hingga sekitar 6 unit. Banyak pengguna Rafale sebelumnya mengalami skema pengiriman bertahap yang kemudian dipercepat, tergantung kesiapan produksi dan kesepakatan teknis. Yang juga penting, Rafale Indonesia akan berada pada standar F-4.1, versi ekspor tercanggih saat ini. Ini menempatkan Indonesia di kelas atas pengguna Rafale global. Ditambah fakta bahwa pilot-pilot TNI AU sudah menyelesaikan pelatihan di Prancis, terlihat jelas bahwa ini bukan pengadaan setengah-setengah, melainkan pembangunan kekuatan udara yang direncanakan matang. Kini pertanyaannya bukan lagi Rafale versi apa yang datang, melainkan seberapa besar dampaknya bagi keseimbangan kekuatan udara kawasan dalam 1 hingga 2 dekade ke depan.